Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodia dari kelas MN19E dengan NIM 1191. Di sini saya akan menjelaskan tugas studi kelayakan bisnis tentang toko sembako Yuda di Rengas Dengklok. Latar belakang, jenis perdagangan adalah jenis bisnis di bidang perniagaan yang membeli produk dari produsen atau mitra lainnya, lalu menjual kembali produk tersebut secara grosir sampai eceran ke konsumen akhir. Jenis bisnis perdagangan ini berperan sebagai perantara antara produsen dengan konsumen. Konsep bisnis adalah ide fundamental yang ada di balik sebuah bisnis dan terdiri atas beberapa komponen berikut. 1. Strategi inti. 2. Sumber daya strategi. 3. Perantara pelanggan. 4. Jaringan nilai. Pada masa pandemi COVID seperti ini, sangat sulit untuk memperoleh pekerjaan, sehingga menyebabkan jumlah pengangguran yang begitu banyak. Untuk menguranginya, saya membuka usaha toko sembako dengan nama Toko Yuda yang berkembang pesat sejak 2007 hingga sekarang. Toko sembako merupakan usaha atau bisnis yang sangat familiar di kalangan masyarakat. Namanya berasal dari singkatan 9 bahan pokok yang terdiri atas berbagai bahan-bahan makanan dari minuman, yaitu beras, sagu, jagung, gula pasir, minyak goreng, telur, susu, dan lainnya, yang secara umum sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia. Berikut identitas usaha Toko Yuda yang ditampilkan di layar presentasi dari mulai nama usaha sampai ke merek dagang. Jenis usaha Toko Yuda merupakan jenis usaha berbentuk PT perseorangan karena usaha yang didirikannya seluruh sahamnya hanya dipegang dan dimiliki oleh pemilik toko. Pemilik toko juga berperan langsung sebagai direktur untuk memenuhi ketentuan usaha mikro dan kecil. Jadi, saya memiliki kekuasaan tunggal di mana saya akan menguasai seluruh wewenang direktur dan RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Untuk mendirikan sebuah PT perseorangan harus memenuhi kriteria UMKM. Hanya satu pemegang saham, pendiri merupakan warga Indonesia, pendiri berusia minimal 17 tahun, pendiri cakap hukum, hanya dapat mendirikan satu kali PT perseorangan dalam 1 tahun. Unit usaha kami juga mempunyai bukti diri mengenai kepemilikan usaha dan keterangan lain yang berhubungan dengan toko sembako Toko Yuda yang dibuktikan dengan surat keterangan usaha SKU UMKM. Struktur usaha untuk memudahkan mengenai tanggung jawab kepemimpinan organisasi dan dalam pembagian pekerjaan sesuai dengan divisi masing-masing, maka telah dibentuk struktur usaha sebagai berikut dari pemilik sampai karyawan. Permodalan, modal dasar 50 juta, modal ditempatkan 100 juta, modal di sektor 10 juta. Pasar sasaran. Pasar sasaran adalah sebuah pasar yang terdiri dari pelanggan potensial dengan kebutuhan atau keinginan tertentu yang mungkin mau dan mampu untuk ambil bagian dalam jual beli. Guna memuaskan kebutuhan atau keinginan tersebut. Jadi, dapat dilihat pada tabel jumlah sasaran pasar di Kabupaten Karawang sebesar 2.374.88 juta jiwa. Dengan UMR tahun 2021 di Karawang sebesar 4.798.312 per bulan. Berikut menjelaskan tentang produk, segmenting, targeting, dan positioning. Produk adalah benda atau yang bersifat kebendaan. Produk usaha ini kebutuhan pokok sehari-hari. Segmenting, pengertian kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda, klasifikasi demografis dan sosial. Segmenting usaha ini warga di sekitar lokasi. Targeting, kelompok konsumen atau pelanggan yang menjadi sasaran bisnis untuk melakukan pendekatan. Targeting usaha ini ibu rumah tangga, anak-anak,
hingga bapak-bapak di sekitar toko. Positioning adalah strategi untuk memposisikan produk dalam benak konsumen. Positioning usaha ini menciptakan image sebagai toko sembako yang mempunyai keunggulan, kecepatan pelayanan, harga terjangkau, lengkap dan nyaman. Peluang pasar. Peluang pasar adalah suatu kebutuhan dari konsumen atau pembeli di mana perusahaan dapat beroperasi dan mendapatkan keuntungan dari kebutuhan tersebut, atau upaya diagnostik untuk menginterpretasikan atribut-atribut lingkungan serta perubahannya. Peluang di usaha ini yaitu warung-warung kecil di perkampungan, persediaan produk dengan komplit atau lengkapnya akan menyerap sebagian dari omset toko, dan juga warga tidak perlu jauh-jauh mencari produk yang dibutuhkan. Hal ini dapat menambahkan omset usaha toko sembako. Permintaan. Permintaan adalah suatu proses dalam meminta sesuatu atau sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Hukum. Ketika suatu harga barang atau jasa turun, maka jumlah permintaan naik. Faktor yang mempengaruhi: 1. Harga barang itu sendiri. 2. Harga barang lain yang terkait. 3. Tingkat pendapatan dan daya beli konsumen. 4. Jumlah penduduk. Permintaan saat ini, perubahan pola hidup masyarakat membawanya pada pola belanja modern. Dengan pola swalayan, prospek permintaan di masa depan seiring dengan perubahan status sosial dan pola hidup yang cenderung simpel dan praktis pada kehidupan masyarakat menjadikan pemerintah terhadap kebutuhan ketersediaan toko sembako tidak akan pernah kehilangan pangsa pasar. Penawaran. Penawaran adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Hukum. Semakin tinggi harga, semakin banyak pula jumlah barang yang ditawarkan. Faktor yang mempengaruhi yaitu adanya sumber daya yang tersedia, faktor penjualan atau produsen, harga dan ketersediaan barang sejenis sebagai pengganti. Perkembangan penawaran saat ini. Prospek penawaran di masa yang akan datang. Kemajuan teknologi, kebijakan pemerintah, pajak dan subsidi. Keseimbangan. Kesesuaian antara penawaran dan permintaan akan muncul keseimbangan. Keseimbangan adalah suatu kondisi di mana jumlah penawaran sama besar dengan jumlah permintaan, atau jumlah barang yang diminta sesuai dengan besaran harga yang ditawarkan. Siklus hidup produk. Siklus ini menggambarkan proses suatu produk yang dipasarkan kepada masyarakat sampai produk tersebut hilang dari pemasaran dikarenakan kurangnya inovasi serta strategi pemasaran yang dilakukan oleh produsen. Siklus di toko Yuda. 1. Tidak bertahan lama. Telur, susu, beras. 2. Bertahan lama, seperti kecap, gula, dan minyak. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah strategi yang dirancang untuk mempromosikan barang atau jasa sehingga menghasilkan keuntungan. Produk. Produk adalah suatu yang bersifat kompleks yang dapat diraba maupun tidak dapat diraba, yang di dalamnya termasuk kemasan, harga, presentase perusahaan, dan pelayanan jasa perusahaan yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginan dan kebutuhannya. Produk usaha ini adalah kebutuhan sehari-hari. Place. Lokasi yang strategis adalah lokasi atau tempat yang paling banyak dilewati atau dikunjungi banyak orang. Lokasi atau tempat berjualan sembako ini terletak di Desa Kalangsurya, RT 03 RW 01, Kecamatan Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Price. Harga biasanya dijadikan patokan dalam perbandingan produk satu dengan yang lainnya.
Toko Yuda menggunakan strategi penentuan harga dengan memperhatikan kualitas barang dan pesaing, serta kerap memberikan diskon promosional. Promosi merupakan ujung tombak dalam memperkenalkan produk kepada masyarakat. Cara pendistribusian produk Toko Yuda yaitu dengan mempromosi harga murah atau pembelian hadiah dari mulut ke mulut dan melalui brosur. Dampak dalam aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Aspek sosial, toko sembako, Toko Yuda yang mempermudah warga atau masyarakat sekitar untuk memperoleh keperluan sehari-hari. Aspek ekonomi, kondisi ekonomi masyarakat di sekitar lokasi toko sembako Yuda rata-rata berpendapatan sedang dari tinggi, yaitu rata-rata di atas 4,5 juta hingga daya belinya juga tinggi. Aspek budaya, toko sembako Toko Yuda menjual barang-barang yang halal sehingga masyarakat yang pada umumnya muslim tidak usah ragu dalam membeli. Aspek teknis dan teknologi, pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi dilakukan dengan dua cara, yaitu metode penelitian hasil atau nilai dan metode perbandingan biaya. Berdasarkan dua metode tersebut, maka lokasi tertinggi yang dipilih yaitu Kabupaten Karawang dengan nilai 90. Layout perusahaan. Tipe layout yang digunakan yaitu layout gudang yang mengidentifikasikan ruangan di mana untuk menempatkan barang dagangan disesuaikan dengan jenis-jenisnya sehingga memudahkan konsumen dalam menemukan barang atau produk yang mereka inginkan. Teknologi yang digunakan. Teknologi yang digunakan di toko sembako Yuda masih menggunakan teknologi manual dan menggunakan alat kalkulator untuk perhitungan total pembelian produk. Peralatan, mesin, dan bahan baku. Peralatan, kantong plastik, meja, lemari, pengisi, etalase, rak display, mesin, ponsel, kipas angin, dan TV. Bahan baku, pakaian, bahan makanan, peralatan rumah tangga, peralatan elektronik, dan peralatan otomotif. Pengelolaan usaha toko ini tidak begitu membutuhkan keahlian khusus. Toko sembako Yuda mempekerjakan karyawan untuk membantu melayani konsumen. Kesimpulan, toko agen sembako Yuda merupakan sebuah usaha kecil menengah UMKM yang bergerak di bidang usaha penjualan barang dagangan yang menjual kebutuhan pokok masyarakat. Oleh karena itu, persediaan barang di toko agen sembako Yuda perlu dilakukan secara efektif dan efisien agar menghasilkan persediaan barang yang optimal. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh analisis di toko agen sembako Yuda mengenai sistem informasi persediaan barang yang sedang berjalan, maka penulisan menemukan kelemahan-kelemahan secara umum di antaranya. 1. Proses pencatatan persediaan barang masih menggunakan pencatatan manual dalam bentuk lembaran kertas, dikarenakan kurangnya pengendalian atas dokumen aktivitas persediaan barang yang ada di toko. 2. Proses pencatatan penjualan dan transaksi menggunakan manual. 3. Stock of name jaringan dilakukan pemilik toko dikarenakan pemilik toko jarang mengecek secara rutin atau berkala mengenai barang persediaan yang ada di gudang, dikarenakan pembentukan mempunyai kesibukan selain toko. Permasalahan umum di atas jika tidak diatasi maka menyebabkan resiko kehilangan stok barang atau dicuri, serta kurangnya informasi yang dihasilkan dari sistem informasi persediaan barang menyebabkan pengembalian keputusan oleh pemilik toko Yuda menjadi kurang tepat
Oleh karena itu, penulis memberikan solusi untuk permasalahan umum dari toko Yudas sebagai berikut. 1. Perlu adanya tambahan pegawai baru di bagian gudang agar penjaga toko bisa lebih fokus terhadap penjualan barang di toko. 2. Dilakukan pengecekan secara rutin agar persediaan barang bisa terkendali oleh pemilik toko sehingga meminimalisir barang yang hilang ataupun rusak. 3. Perlu dibuatkan database persediaan yang tersusun untuk mampu menginput penyimpanan serta pengelolaan data dari aktivitas persediaan di toko. Jika ingin menggunakan aplikasi yang dibuat oleh penulis, jika tidak maka penulis telah membuat sistem manual yang bisa mendukung aktivitas sistem informasi persediaan barang. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat bagi semua, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Thank you.